Ada muamalah. Jadi ada akidah, hubungan kita dengan Allah secara hati atau secara akidah. Nah, atau vertikal disebut dengan hablu minallah. Dan ibadah adalah perbuatan yang mengatur bagaimana cara hablu minallah tadi. Jadi ada cara bagaimana untuk menyembah Allah. Muamalah mengatur hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi ada aturannya. Ketiganya ada aturannya. Adapun ibadah itu dibagi menjadi 3. Ibadah ayat 3. Nah, silahkan. Apa saja itu? Yang pertama, ibadah hati. Jadi hati kita juga menyembah, hati kita juga menghamba atau merendahkan diri hati kita. Kemudian ibadah lisan. Contoh ibadah lisan, bukan hal rahasia umum lagi ya, ibadah lisan. Menjaga ucapan, mengeluarkan kata-kata yang baik, lisan. Lisan. Kemudian terakhir ibadah fisik, anggota tubuh. Dan yang paling berpengaruh di antara 3 ibadah itu adalah ibadah hati. Tempat koordinasinya yaitu hati. Bagaimana kita bisa menyembah Allah tapi mengkoneksikannya dengan hati. Karena lisan tergantung isi hati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak memasukkan seseorang itu ke neraka ada 2. Paling banyak ya, bukan berarti yang lain tidak. 2. Apa itu? Di antara 2 bibir sama di antara 2 paha. Siapakah itu? Siapakah itu? Apakah itu? Lidah atau lisan dan kemaluan. Artinya apa? Yang tidak bisa menjaga ucapannya dan juga tidak bisa menahan syahwatnya. Lisan ditahan karena ilmu, syahwat ditahan karena sabar. Maka ada perintahnya, kalau tidak kuat menahan syahwat, menikahlah. Lain sawar nabi ya, tong saleri gitu. Kalau nggak kuat nikah, puasa. Karena di puasa isinya apa? Isi puasa itu sabar menahan hawa nafsu semuanya. Gitu. Adapun sekarang kita akan membahas tentang ibadah hati. Hati itu ibu sangat berpengaruh karena di zaman Rasulullah SAW ada yang belum sempat sujud tapi dia menjadi penghuni surga sebab hatinya. Ada seseorang sahabat yang tidak ikut jihad karena miskin, ya, tidak ikut jihad karena tua. Nanti di surat At-Taubah tuh ada pembahasannya. Ketika kejadian di perang Tabuk, 30.000 pasukan dibutuhkan mereka untuk datang ke Tabuk di daerah Syam. 50 hari perjalanan pulang pergi, butuh banyak dana. Laki-laki tua ini ingin sekali ikut jihad, tapi apa yang dia berikan? Saya di rumah punya segenggam kurma. Segenggam kurma didatangkan kepada Rasulullah ketika Rasulullah fundraising. Tahu fundraising? Fundraising teh namanya teh open donasi. Open donasi. Seorang sahabat ini ada kisahnya di Al-Quran malah, membawa segenggam kurma, ibu. Kita semiskin-miskinnya kita pasti ada kan makanannya di rumahnya.
Ini dia sudah tidak punya apapun, cuman punya segenggam kurma. Diletakkan di sarbet itu karena lagi open donasi. Dan itu diabadikan oleh Al-Quran. Sesudah itu jadi banyak lagi yang sedekah. Ketahuilah kata Rasulullah, yang mengikuti karena beliau tadi sedekah, itu pahalanya untuk beliau yang masih hidup. Sedangkan orang-orang munafik di sana di belakang cuma bilang kayak gini, alah kurma segitu, cukup naon yang 30.000 pasukan kan. Dan itu direkam di Al-Quran. Dan ini nauzubillah, orang-orang yang punya penyakit hati, yaitu orang-orang munafik tadi, dia nggak senang orang lain berbuat kebaikan. Lu berbuat kebaikan dicibir, mana nanti sedekah. Sering kan? Ah cukup naon sedekah segitu. Banyak disebut pamer, sedikit disebut tercukup. Dianya sedekah tidak? Tidak. Itulah kerjaan orang-orang munafik. Maka jangan didengar orang-orang munafik. Itu karena apa? Karena hatinya tidak tunduk, tidak memiliki ibadah, tidak beribadah hatinya. Nah, percuma juga tete-tete ibu semua di sini, ya datang, tapi hatinya tidak khauf, tidak roja, tidak ridho, hanya melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya fisikly, sifatnya tubuh, tapi tidak ada ruhnya. Nah itu sangat rugi, karena Allah melihat hati bukan rupa. Nanti kata ibu jangan insecure. Di dunia kita jerawatan, kenanya di akhirat kita bidadari. Jadi jangan insecure karena Allah melihat hati. Di antara ibadah hati itu adalah namanya ridho. Ridho, ini ridho namanya juga ibadah. Pasti banyak syaitonnya. Syaitonnya amal was-wasah, digembos-gemboskan. Gampang gak sih ridho? Gak tuh. Kalau sabar itu dia menahan ujiannya dengan berharap segera ujian ini berakhir. Kalau ridho, dia menahan tapi tidak berharap ujian ini berakhir. Di mana ayat ujian ini berakhir atau ibu? Maka ibadah-ibadah ridho ini tinggi. Gimana kita nggak ridho coba? Maka kan kalau ke anak itu bukan sabar, tapi ridho. Kan kumaha lamun berharap anaknya menghilang gitu bu? Berakhir. Enggak, dinikmatin setiap prosesnya, ridho. Maka yang ibadah yang tertinggi itu ridho. Kita bisa masuk surga para perempuan ini kalau dapat ridhonya suami, bukan dapat sabarnya suami, tapi dapat ridhonya suami. Gimana coba dapat ridho suami? Susahnya. Nah, bagaimana kita bisa mendapat ridho suami atau ridho manusia kalau kita juga tidak ridho atas pemberiannya? Tanya setiap suami. Kalau kita lumlah atas pemberian suami, bagaimana suami juga mau ridho? Kalau kita juga lumlah atas pemberian dari Allah, bagaimana kita mau ridho? Bagaimana Allah mau ridho? Maka di Al-Quran dituliskan tidak boleh merubah ciptaan Allah. Batasannya tuh. Karena apa? Karena itu artinya dia tidak ridho dengan pemberian Allah.